Kapolresta Manado nyatakan perang terhadap aksi premanisme. Warga mengeluh jalan penghubung Minsel Mitra rusak berat. Distanak himbau perhatikan kebersihan saat pemotongan hewan kurban. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Kamis 29 Mei 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Irama Toy, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara masih terus melakukan proses penyelidikan terkait dugaan korupsi di tubuh Bank Sulut Go. 3 pejabat internal termasuk direksi serta 2 kepala divisi telah diperiksa oleh tim pidana khusus. Penyelidikan lanjutan terus dilakukan oleh pihak Kejati Sulut terkait dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan Bank Sulut Go dengan total nilai mencapai 40 miliar rupiah. Kasipenkum Kejati Sulut Januarius Bolitobi membeberkan penyelidikan bahan dan keterangan masih terus berlangsung untuk menemukan serta menggali jika adanya perbuatan yang melawan hukum. Bank Sulut Go sebagaimana rilis kami sebelumnya masih dalam tahap penyelidikan, jadi tetap kami berjalan mengumpulkan bahan dan keterangan untuk menemukan, menggali ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum untuk Bank Sulut Go ya. Saksi-saksi Pak sudah diperiksa Pak? Sudah diperiksa. Artinya kalau untuk penyelidikan pihak-pihak itu sudah kita undang ke kantor untuk dilakukan permintaan keterangan. Itu untuk yang Bank Sulut Go ya. Sebelumnya tim pidana khusus Kejati Sulut sudah pernah memanggil 3 pejabat internal termasuk direksi Bank Sulut Go serta 2 kepala divisi. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait menyatakan perang terhadap aksi premanisme yang selama ini mengganggu Kamtibmas di Kota Manado. Berbagai aksi tindak kriminal yang dilakukan para premanisme akhir-akhir ini membuat masyarakat Sulawesi Utara, lebih khusus Kota Manado, resah. Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait menyatakan perang terhadap aksi premanisme. Kepada Kompas TV, Kombes Pol Julianto menegaskan tidak ada kompromi terhadap aksi premanisme. Selain mengefektifkan petugas yang tergabung dalam Satgas Premanisme, Kapolresta meminta masyarakat proaktif mendukung polisi memberantas aksi premanisme. Kapolri dan amanah dari Bapak Kapolda Sulawesi Utara yang bertanggung jawab penuh terhadap situasi Kamtibmas terkhusus di wilayah hukum Polresta Manado menyatakan perang dan tidak ada kata kompromi ataupun toleransi terhadap apa yang namanya premanisme. Dan kami juga sudah sampaikan kepada seluruh jajaran Kapolres Polda Sulawesi Utara untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan lancarnya proses perekonomian yang ada di masyarakat Kota Manado dan seluruh wilayah Sulawesi Utara sebagai wujud dukungan kami terhadap asta cita yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Diketahui Polda Sulut telah menangkap dan menetapkan tersangka 63 orang pelaku premanisme dan berhasil mengamankan puluhan barang bukti senjata tajam dan ribuan liter minuman keras jenis cap tikus. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kodam 13 Merdeka akan melakukan investigasi lanjutan untuk memastikan penyebab kebakaran markas Kodim 1307 Poso di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini disampaikan Kapendam 13 Merdeka saat dikonfirmasi di Makodam 13 Merdeka, Sulawesi Utara. Pasca kebakaran markas Kodim 1307 Poso yang terjadi pada Senin malam, Kapendam 13 Merdeka Kolonel Infanteri Daniel Lalawi menyampaikan pihak Kodam 13 Merdeka akan melakukan investigasi lanjutan guna memastikan penyebab pasti kebakaran.
Menurut Kependam 13 Merdeka, dugaan awal kebakaran dipicu oleh arus pendek listrik atau korsleting. Api membakar sejumlah ruangan di area Kodim 1307 Poso dan berhasil ditangani petugas gabungan mulai dari personil Kodim, masyarakat setempat serta petugas pemadam kebakaran sampai pada proses pendinginan tuntas di pukul 21.15 WITA. Sejumlah armada pemadam kebakaran dari Damkar dan Water Cannon, Pikres, dan Brimo Poso dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman. Kendati api sempat menghanguskan kurang lebih 30% bangunan di areal markas Kodim. Peristiwa kebakaran di lingkungan markas Kodim 1307 Poso yang berlokasi di Jalan Urip Sumiharjo, Poso, ini terjadi sekitar pukul 18.30 WITA. Peristiwa ini sudah berhasil kita atasi sepenuhnya sekitar pukul 20.20 WITA sampai dengan proses pendinginan dan dinyatakan selesai sekitar pukul 21.15 sampai dengan situasi terakhir bisa dikatakan aman dan terkendali. Penyebab dari kejadian kebakaran ini apa, Pak? Baik, dugaan awal ini karena arus pendek listrik atau korsleting, namun tentunya dari pihak kami tetap akan melaksanakan proses investigasi penyelidikan untuk memastikan penyebab yang benar dan tepat apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran di Kodim Poso ini. Bangunan apa saja yang terbakar, Pak Kependam? Sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, bangunan-bangunan utama yang berada di Kodim, khususnya perkantoran, baik perkantoran komandan, kemudian staf, ini memang kondisi terbakar semua. Nilai kerugian material masih dihitung dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Yani Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi warga mengeluh jalan penghubung Minsel Mitra rusak berat akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, jalan penghubung kabupaten antara Minahasa Selatan ke Minahasa Tenggara, tepatnya di wilayah Kecamatan Amurang, Kelurahan Buyungon dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini makin parah jika hujan turun, di mana para pengendara yang melintas jalur tersebut harus ekstra hati-hati. Beginilah kondisi salah satu ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Minahasa Selatan dengan Minahasa Tenggara, tepatnya di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang. Kondisi aspal di ruas ini sudah lama rusak dan berlobang. Di waktu musim penghujan seperti sekarang ini, jalan yang berlobang tersebut menimbulkan kubangan air. Para pengendara seringkali mengeluh dan merasa takut, pasalnya jalan berlubang dan digenangi air mengancam keselamatan mereka saat melintas. Selain jalur penghubung kabupaten, ada dua desa yakni Desa Kilometer 3 dan Desa Ranoketang Tua yang warganya setiap hari beraktivitas melintasi ruas tersebut menuju ke ibu kota Kabupaten Amurang. Anak sekolah, pekerja kantor dan aktivitas warga lainnya selalu menggunakan jalan ini sebagai jalur utama di wilayah itu. Mau lewat sini tadi rasa takut lantaran tialang lubang-lubang. Mau bawa motor kayak kita isi di lubang, mau rubuh, PC enter loh. Orang ada satu kampung, pernah jatuh di sini dengan ojek. Orang setiap pulang sekolah takut lewat jalan ini, jadi orang berjalan lewat di sini. Takut jangan celaka, jadi minta tolong buat pemerintah. Tolong perhatikan jalan ini. Setiap hari harus melewati jalur ini, kami merasa sangat kesulitan, apalagi secara pribadi saya khusus sebagai pekerjaan saya sebagai ojek, setiap hari harus melewati jalur ini merasa sangat kesulitan sekali, bahkan hampir berapa kali mengalami kecelakaan di tempat ini. Warga sangat berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki jalan ini agar aktivitas ekonomi di daerah mereka bisa kembali normal. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan.
Ke info lainnya, saudara, aktivitas peledakan atau blasting yang dilakukan oleh perusahaan tambang emas PT MSM TTN diduga telah merusak rumah warga di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Warga pun menuntut ganti rugi ke pihak perusahaan. Sejumlah warga di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, khususnya di lingkungan 1 dan 2, mengeluhkan aktivitas blasting atau peledakan yang dilakukan oleh PT Meres Soputan Mining atau MSM. Pasalnya, akibat blasting yang dilakukan pihak tambang emas ini, belasan rumah warga di kelurahan tersebut rusak dan retak. Warga mengaku aktivitas blasting oleh perusahaan selalu dilakukan setiap hari. Warga pun meminta pihak perusahaan tambang untuk ganti rugi dengan adanya kerusakan yang mereka alami. Selain mengakibatkan kerusakan, warga Pinasungkulan saat ini merasa terganggu dengan goncangan yang terjadi saat blasting. Dengan adanya aktivitas tambang dalam bentuk blasting itu sangat merusak rumah-rumah yang ada di Kelurahan Pinasungkulan. Kerusakannya Pak seperti apa Pak? Kerusakan sudah retak-retak dan jangankan retak, sudah pecah, bisa isi tangan dan kepala di pecah itu dia. Ada berapa rumah yang Bapak tahu yang rusak? Banyak rumah. Itu yang ada di dusun berapa Pak? Jaga berapa Pak? Di lingkungan 1. Terus dari MSM? Ya cuma sampai di janji-janji. Nah, ada realisasi perbaiki apa? Menanggapi keluhan warga, Humas PT MSM TTN, Heri Rumondor mengatakan, pihak perusahaan telah memberikan kompensasi kepada warga yang ada di kelurahan tersebut sebesar Rp150.000 hingga Rp300.000 setiap bulannya. Dan pihak perusahaan juga telah memberitahukan jadwal blasting kepada warga melalui papan pemberitahuan yang dipasang di setiap lingkungan. Terkait blasting ini yang pertama bisa saja MSM ada kontribusi terkait itu, tapi ini kan kita harus buktikan apakah ini karena MSM, karena kan di situ juga tempat lalu lalang kendaraan besar, bisa saja, tapi kita tidak melihat ini siapa salah, siapa benar, atau siapa yang mengakibatkan ini. Kita selalu memberikan kontribusi ya bervariasi antara 150 sampai 300.000 itu variatif, dan ini kita berikan setiap bulan. Saya kira itu, namun blasting kita sudah mengikuti prosedur. Setiap ada kegiatan blasting selalu ada pengumuman di kelurahan. Diketahui wilayah Kelurahan Pinasungkulan masuk dalam wilayah kontrak karya perusahaan tambang PT MSM TTN. Sebagian besar lahan di kelurahan tersebut mengandung material emas, sehingga aktivitas tambang seperti blasting berdampak pula pada kehidupan sehari-hari warga di kelurahan tersebut. Upaya relokasi warga ke wilayah lain yang lebih aman sementara dilakukan oleh pihak pemerintah dan perusahaan. Jimmy Napar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Polres Minahasa menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa pada Rabu siang. Kapolres Minahasa AKBP Stephen Simbar meninjau lokasi banjir di sejumlah desa di pesisir Danau Tondano. Pemantauan di 2 desa yang terdampak paling parah, yakni Desa Paslaten dan Desa Tonelet. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres menyerahkan secara simbolis bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak. Kapolres bilang, polisi hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Bencana di Kabupaten Minahasa ini, kami dari Polres Minahasa menyalurkan sumbangan untuk membantu meringankan masyarakat yang terdampak, terutama di wilayah Kakas, Kecamatan Kakas ini. Melalui Polsek dan Posko akan mendistribusikan bantuan berupa sembako dan pampers untuk balita, termasuk juga ada pembinaan anti-trauma healing bagi anak-anak yang terdampak. Dengan bantuan ini kami mengucap banyak terima kasih kepada Pak Kapolres dan Polsek Kakas yang sudah memberikan bantuan yang cukup memuaskan. Dari data yang diperoleh, sebanyak 380 kepala keluarga yang terdampak banjir akibat luapan Danau Tondano.
Tim Liputan Kompas TV Manado. Saudara, Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Suhardi memimpin serah terima jabatan Komandan Korem 133 Nani Wartabone dari pejabat lama Brigjen TNI Hari Pahlawan Toro kepada pejabat baru Brigjen TNI Hardo Toga Sitohang pada Rabu siang. Upacara serah terima jabatan Komandan Korem 133 Nani Wartabone dipimpin Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Suhardi dan dipusatkan di Aula Grahadika Kodam 13 Merdeka. Pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Darat yang modern dan profesional serta bertujuan untuk pembinaan karir perwira secara berkelanjutan. Hari ini kita menyaksikan bersama-sama pelaksanaan serah terima jabatan antara Danrem Danrem 133 Nani Wartabone dan yang baru yang langsung dipimpin oleh Bapak Pangdam 13 Merdeka. Nah, tentunya arahan beliau sudah sampaikan di amanat bahwa tentunya selamat bertugas untuk pejabat yang lama yang bertugas di Mabes Angkatan Darat. Kemudian demikian juga untuk pejabat yang baru bertugas di satuannya baru di Korem 133 Nani Wartabone yang memang saat ini berada di bawah Kodam 13 Merdeka di Gorontalo. Untuk diketahui, usai menjabat sebagai Danrem 133 Nani Wartabone, Brigjen Hari Pahlawan Toro diberi amanah sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Yana Meka Singal, Hence Tumilaar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kompas Manado akan hadir kembali dengan informasi di Stanak imbau perhatikan kebersihan saat pemotongan hewan kurban. Saya Ira Matoy masih menemani Anda di Kompas Manado Pagi. Saudara, Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara menghimbau kepada masyarakat terutama petugas pemotong hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha agar tetap memperhatikan kebersihan saat proses pemotongan hingga pembagian daging kurban. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Hana Oli Tioho mengatakan proses pemotongan hewan kurban harus sesuai prosedur dengan memperhatikan aspek higienitas. Tidak hanya harus sesuai syariat Islam, namun harus juga memperhatikan kesehatan umat yang akan mengkonsumsi daging tersebut. Sesuai ketentuan, hewan kurban harus sehat dan telah menjalani proses pemeriksaan dari petugas yang berwenang dan mendapatkan tanda barcode yang terintegrasi dengan sistem milik Kementerian Pertanian. Baik bagi masyarakat, teristimewa untuk panitia-panitia di masjid yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban, kami menghimbau pertama hewan yang masuk ke masjid itu dipastikan adalah hewan yang sehat. Nah, dengan salah satunya kita memberi tanda QR code bahwa hewan itu sudah diperiksa dan didaftarkan ke sistem yang sudah ada di Kementerian Pertanian. Yang kedua, pada saat pemotongan itu tentunya sesuai dengan syariat Islam dan tetap selalu waspada dan selalu mempersiapkan pemotongan itu sesuai dengan kaidah Kesmafed, di mana hygiene sanitasinya itu selalu diperhatikan. Pemotongan daging kurban saat Idul Adha juga sebaiknya tidak dilakukan langsung di atas lantai sehingga tidak terpapar zat ataupun bakteri yang berbahaya. Dan saat pengemasan daging hewan diharapkan tidak menggunakan plastik berwarna hitam. Yana Meka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Utara menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah terhadap 13 kota dan kabupaten di Sulawesi Utara pada Senin kemarin. 12 daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dan 1 kota yakni Kota Bitung memperoleh opini wajar dengan pengecualian.
Penyerahan LHP terhadap 13 Pemda Kabupaten Kota dilaksanakan di Aula Kelabat Kantor Perwakilan BPK Sulut. Dihadiri kepala-kepala daerah serta perwakilan pimpinan DPRD masing-masing daerah. Kepala BPK Sulut, Bombit Agus Mulyono mengatakan, penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2024. Dari 13 Pemda, sebanyak 12 Pemda mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan 1 Pemda yakni Kota Bitung mendapat opini wajar dengan pengecualian. Rekomendasi kami dalam temuan yang saya bacakan tadi, rekapitulasinya adalah untuk penyetoran ke kas daerah. Jadi rekomendasi kami dalam LHP masing-masing daerah. LHP kami di masing-masing Pemda temuannya adalah untuk menyetorkan ke kas daerah, memang baru disetor sebagian, ada waktu 60 hari dan nanti dalam waktu yang terdekat adalah kami pantau dalam pemantauan tindak lanjut. Jadi untuk informasi, atas hasil pemeriksaan kami terus memantau penyelesaian tindak lanjutnya melalui pemantauan tindak lanjut dan itu sudah menggunakan aplikasi namanya Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut. Jadi kapan aja mereka melakukan tindak lanjut, mengupload buktinya, nanti akan kami validasi sehingga bisa diselesaikan. Ini bukan saja yang tahun kemarin 2024, tapi dari tahun 2008 setiap temuan, alhamdulillah kami Borsel sudah pada tataran 85% untuk menilai segala temuan dan menjadi urutan pertama di 15 kabupaten kota untuk menindaklanjuti temuan daripada BPK. Pak, kalau boleh dapat bocoran sedikit dari temuan-temuan yang ditindaklanjuti, apa yang menjadi fokus dari PMK Polsel sendiri, Pak? Biasa temuan ya terkait dengan persoalan perjalanan dinas. Itu salah satu yang menjadi indikator kelebihan kita. Pembayaran terhadap pegawai, misalnya pegawai yang tidak hadir-hadir, tapi masih bisa dibayarkan. Kendati 12 Pemda mendapatkan opini WTP, namun BPK masih mencatat terdapat sejumlah temuan yang perlu ditindaklanjuti. Temuan tersebut diantaranya kekurangan volume pekerjaan, pembayaran belanja pegawai melebihi ketentuan, denda keterlambatan pekerjaan, realisasi belanja bantuan operasional, pengelolaan pendapatan asli daerah belum optimal, serta pembayaran biaya perjalanan dinas melebihi ketentuan. Temuan ini perlu ditindaklanjuti dengan tenggang waktu 60 hari setelah LHP disampaikan kepada pemerintah daerah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita saksikan berita olahraga, saudara. Jelang laga Indonesia versus Cina 5 Juni mendatang, Timnas Indonesia kedatangan 3 pemain baru kala menggelar latih pada hari kedua di Bali United Training Center. Beckham Putra, Justin Hubner, dan Calvin Verdong sudah nampak mulai bergabung bersama dengan 23 pemain lainnya. Total ada 26 pemain yang sudah bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda. Beckham menjadi nama baru di skuad Timnas karena pemain yang baru saja mengantarkan Persib Bandung meraih back-to-back gelar Liga 1 belum pernah dipanggil ke Timnas senior. Pada pemusatan latihan hari kedua, sang pelatih Patrick Kluivert masih fokus untuk membenahi fisik para pemain. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Saya Irama Toy pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.